Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Teknik Lingkungan 2. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengajar yakni Ibu Kartika Nuswantara serta teman-teman dari kelas TW121. Kami akan mempresentasikan mengenai esai kami yang berjudul Tergerusnya Penggunaan Bahasa Baku Akibat Maraknya Slang yang Muncul dari Tren Media Sosial. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdullah Lutfi Werner dengan NRP 5014221004. Kemudian Agung Prai Utama Simbolon 5014221052. Veronica Zaza Dira Putri Susanto dengan NRP 5014221060. Kemudian saya sendiri Naufal Zakirwana Putra dengan NRP 5014221120 dan Amelia Elisa Putri Maharani Sipahutar dengan NRP 5014221137. Berikut adalah struktur esai argumentatif kelompok kami. Yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua ada evidence, yang ketiga ada arguments and rebuttals, dan yang terakhir ada conclusion. Baik, introduction. Pada era digital saat ini dengan perkembangan teknologi yang cepat dan secara masif tentunya akan mendorong banyak pihak untuk menggunakan teknologi. Produk dari perkembangan teknologi salah satunya adalah aplikasi. Manusia dari berbagai belahan dunia dan kalangan usia menggunakan aplikasi serta teknologi untuk menunjang kebutuhan mereka. Media sosial menjadi aplikasi yang banyak digunakan, namun sangat disayangkan dalam proses penggunaannya, selain memiliki dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif penggunaan media sosial adalah globalisasi yang dapat berlangsung dengan cepat dan juga mudahnya pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia. Adanya globalisasi dan kemudahan pertukaran informasi tersebut menjadi pendorong timbulnya masalah. Salah satunya adalah penggunaan istilah-istilah baru yang bisa disebut dengan kosakata slang dalam percakapan di media sosial. Penggunaan kosakata ini bukan tanpa alasan, melainkan karena slang dianggap sebagai suatu tren baru di kalangan masyarakat, sehingga mendorong pengguna media sosial, terutama dari kalangan anak muda, untuk menggunakan kosakata slang ini dalam keseharian maupun meskipun terkadang memiliki makna yang kasar. Penggunaan kosakata slang dapat menghambat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam aktivitas sehari-hari dan media sosial. Saat ini, kosakata slang yang sering kita saksikan dalam media sosial seperti penggunaan kata anjay ataupun kuy, di mana saat ini dapat dikatakan sebagai bahasa gaul karena banyaknya penutur. Frekuensi penggunaan bahasa gaul yang semakin sering dan sudah ternormalisasi sangat berdampak terhadap kemampuan literasi anak muda. Dalam kalangan mahasiswa sendiri, banyak terjadi fenomena yang kita sebut. Salah satu contohnya ketika sedang melakukan penulisan sebuah naskah ilmiah yang membutuhkan bahasa baku, penggunaan kalimat googling materi ini dong sering terdengar. Namun dalam tindakannya, pencaharian dilakukan melalui peramban lain seperti Safari ataupun Edge. Hal tersebut menunjukkan kata googling saat ini dimengerti secara umum daripada kata jelajahi atau pencarian yang saat ini justru aneh ketika digunakan. Dampak dari kecenderungan penggunaan kosakata slang ini juga terlihat dalam kemampuan berbahasa para anak muda, khususnya mahasiswa ketika diperlukan untuk berbicara ataupun menulis. Dalam menilai kemampuan adalah waktu penulisan yang jauh lebih lama, serta sistematika penulisan yang cukup ganjil. Berbagai macam kasus merugikan juga dapat dilihat atas penggunaan bahasa gaul yang terlalu masif, hingga membuat hilangnya kesadaran masyarakat akan bahasa Indonesia yang baku dan parahnya tidak mengerti bahasa baku dari suatu hal. Bahkan, kata gaul yang dipergunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk kalangan remaja dan anak-anak, tidak sedikit yang makna aslinya sebenarnya tidak baik untuk diucapkan. Sebagai contoh, kata anjir, anjay, dan plesetan lainnya yang merujuk pada kata anjing sebagai kata umpatan.
Ini merupakan kata-kata yang berasal dan sering sekali digunakan pada platform media sosial. Hal ini tentunya sangat berdampak buruk, terutama pada generasi muda karena akan membiasakan mereka untuk mengucapkan kata-kata umpatan yang hakikatnya tidak sopan dan dapat mengganggu bila disampaikan kepada orang lain. Terbiasa menggunakan bahasa gaul dari masa yang terlalu dini juga akan membuat mereka kesulitan dalam menggunakan bahasa baku di lingkup sekolah atau lingkup formal lainnya, terutama dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalangan pelajar dan mahasiswa tidak sedikit juga yang telah mengalami dampak buruk akan penggunaan bahasa gaul dan semakin tren munculnya kosakata slang baru dari berbagai macam media sosial. Pelajar semakin sulit untuk memahami pentingnya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terkait penulisan karya ilmiah, laporan, bahkan tugas sekalipun. Berbagai macam kata baku tentu turut digunakan dalam penyusunan karya tulis tersebut. Sebagai contoh, tidak jarang ditemukan penggunaan kata emang yang seharusnya memang, penggunaan bahasa asing yang seharusnya dapat menggunakan bahasa Indonesia, seperti deadline yang harusnya dapat menggunakan kata batas waktu, dan berbagai macam penggunaan bahasa yang kurang baik lainnya. Di lingkup masyarakat secara umum, ditemukan tren bahasa yang muncul dari plesetan suatu kata. Contohnya, kata gemoy, yang merupakan plesetan dari kata gemas. Gagal move on menjadi kata gamon, atau berarti tidak dapat menerima kenyataan akan satu hal menurut makna bahasa Indonesia. Terus bermunculannya kosakata slang baru akan semakin memperbanyak variasi bahasa gaul yang digunakan, sehingga bahasa Indonesia akan menurun derajatnya terhadap bahasa asing, akibat semakin dipergunakan dengan tidak benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Hal terburuk yang dapat terjadi adalah masyarakat akan semakin melupakan eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Seiring dengan masyarakat yang semakin tertarik menggunakan bahasa gaul yang banyak mengadaptasi bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Kehilangan kebanggaan dan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga akan mulai mengancam posisi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Sebagai dalam 2 Oktober 1920 berbunyi, kami, putra dan putya, bahasa persatuan, bahasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari dampak-dampak yang diakibatkan dari maraknya penggunaan sebagai bahasa gaul pada saat ini. Penggunaan slang bisa berdampak pada anak-anak dan remaja usia dini di berbagai lingkungan, baik akademik maupun non-akademik. Mulai dari menurunnya kemampuan pelajar menggunakan bahasa baku dalam karya tulis, penggunaan bahasa non-baku pada lingkungan akademik yang formal, hingga menggunakan slang yang tidak sopan tanpa mengetahui artinya. Alangkah baiknya penggunaan bahasa Indonesia yang baik diterapkan sejak usia dini, mulai dari lingkungan formal seperti sekolah, seperti cara berbicara yang baik dengan guru di sekolah. Mungkin sekian dari kami atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.